Oke, kembali lagi bersama kita di Yas Project. Ya, kali ini seperti yang kemarin pernah kita sampaikan kepada teman-teman bahwa kita akan terus membahas isu-isu sosial yang sedang berkembang di sekitaran kita. Ya, dan kebetulan sekali pada saat tadi kita mau coba bahas itu di sini, kita ketemu dengan dua teman kita langsung di lapangan yang langsung kita culik untuk gabung bersama kita. Apa yang akan kita bahas? RUU KIA. Sudah pernah dengar itu? RUU KIA, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar juga, karena ini bukan yang baru sebetulnya. Dari bulan lalu juga sudah ada ya. Juni. Iya kan? Awal Juni Itu udah ada, jadi udah mulai rame dan ada satu poin yang paling hangat dibicarakan. Apa itu? Nanti kita bahas bersama-sama dengan teman-teman kita, ya. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Apep dan teman saya Selamat. Ada teman saya juga. Iya. Dan di sini ada dua orang yang tadi saya bilang saya culik langsung di sini. Yang pertama ada Mbak Dea dan satu lagi Mbak Karisma. Oke. Ini kita sebelumnya belum pernah kenal ya. Sebelum kosong. Ya. Beda ya. Kita bukan mau sulap kawan-kawan. Kita mau bahas soal rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Satu poin yang paling banyak dibicarakan. Sebelumnya Mbak pernah dengar RUU KIA ini? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Jadi yang paling rame menurut Mbak sebelum kita nih yang bahas, menurut rame itu apa di dalamnya itu? Yang cuti. Cuti melahirkan itu yang harusnya 3 bulan jadi 6 bulan. Cuti melahirkan bagi perempuan yang mau melahirkan itu mendapatkan hak cuti selama 6 bulan dengan aturan 3 bulan pertama dibayar full 100% dan 3 bulan berikutnya 75%. Kalau itunya baru dengar aku. Oh, itunya malah baru dengar ya. Jadi begitu. Katanya sih begitu. Nah, memang itu kawan-kawan. Untuk video kali ini Yas Project akan coba fokus di satu poin ini. Kenapa sih harus ini? Kita cuma pengen tahu sebetulnya kebijakan ini dibuat apakah akan baik? Memang niatnya baik atau seperti apa, kita nggak tahu. Ya di sini kita nggak akan berasumsi. Kita nggak, maksudnya tanya langsung. Maksudnya kita kan ada juga narasumber perempuan. Dia yang terdampak langsung yang udah ada nih. Nah, benar. Tinggal minta pendapat aja sama mereka. Benar. Tentang RUU ini gimana menurut para perempuan itu? Betul. Karena kalau kita kan nggak terdampak langsung ya, bapak-bapak. Mungkin tidak terdampak di tempat kita itu kan emang di masyarakat umum ya, artinya konteks mengasuh anak itu ada di perempuan. Kalau di kita kan memang begitu masyarakatnya belum kayak di negara-negara lain bahwa tanggung jawab anak itu ya semua, nggak laki nggak perempuan sama. Kalau di kita kan konteksnya ibu. yang mengasuh anak itu selalu ibu gitu. Nah, ada rancangan undang-undang ini arahnya ke sana, artinya menyiapkan ibu-ibu atau generasi penerusnya itu biar punya kesejahteraan secara mental, mungkin psikis ya, pendidikan juga kan di usia awal anak gitu. Nah, menurut Mbaknya gimana itu? Ya sama seperti yang kalau nggak salah baca itu ada di dalam undang-undangnya itu menyatakan bahwa memang undang-undang ini diciptakan memang untuk menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Tujuannya itu di sana karena biar nanti kita punya generasi penerus bangsa ini yang memang berkualitas emas gitu, yang harus siap berkompetisi di kancah internasional artinya kan, di kancah dunia gitu. Karena kan nanti katanya entah di tahun berapa itu, katanya 2045 lah kira-kira gitu ya, ada ledakan bonus demografi kan. Ada benar. Artinya bonus demografi itu apa? Ya gampangnya banyak penduduk Indonesia itu di usia produktif, artinya banyak sekali
usia muda atau usia produktif itu di tahun-tahun itu. Nah, itu akan banyak banget. Artinya anak-anak muda yang siap kerja. Makanya mungkin salah satunya pertimbangannya itu kan disiapin dari sekarang biar generasi yang akan datang itu generasi yang nggak apa istilahnya yang bisa berkompetisi. Iya, generasi karena yang matang, makin ke depan itu katanya makin ke depan itu nanti persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu akan semakin sulit. Makanya undang-undang ini dari sekarang udah kerasa ya. Susah ya. Gila sih, iya. Apalagi nanti kan gitu kira-kira. Ya kan makanya ini katanya undang-undang ini diciptakan supaya menyiapkan generasi masa depan Indonesia itu supaya dari dia masih dalam bentuk janin di dalam rahim itu disiapkan supaya dia punya kesiapan mental sehingga nanti pas lahir sampai dididik segala macam itu sudah benar-benar siap berkompetisi dengan orang lain. Kira-kira begitu, katanya sih begitu kira-kira. Dia nggak tahu juga ya. Nah, kita ungkap dulu. Apakah ini benar-benar akan bagus? Dampaknya kita kan nggak tahu nih ya kan? Dampaknya kan kita nggak tahu. Saya pengen tanya deh. Menurut Mbak Manya nih, ada aturan cuti melahirkan sampai 6 bulan dari yang tadinya 3 bulan sampai 6 bulan. Kira-kira setuju nggak sih? Setuju. Kalau misalkan dari buruhnya mungkin enak ya 6 bulan. Kayak lama, terus ngurus anak juga lebih lama. Cuma namanya juga perusahaan kan banyaknya itu selalu ngomong tentang kerugian. Gak pernah tuh perusahaan ngomong kita untung gak pernah kan. Pasti selalu kita rugi apalagi nanti kalau misalkan perusahaan itu banyaknya perempuan terus sudah menikah. Cuti hamil itu 6 bulan. Pasti mikirnya 6 bulan tapi nggak ngasih pekerjaan apa-apa gitu di rumah tapi digaji. Nah kebanyakan mungkin perusahaan mikirnya habis kontrak hamil gitu kan. Bingung lagi. Cuma 6 bulan. Kerjanya cuma berapa bulan. Iya. Kan kayak gitu. Nah itu juga yang dikeluhkan sama pengusaha-pengusaha kan. Artinya ketika RUU itu muncul, pengusaha juga berteriak juga. Iya. Gak bisa dong begini kan buruhnya udah mah diatur di sebenarnya undang-undang enak. tenaga kerja gitu. Ini yang unik. Biasanya ketika pemerintah bikin aturan atau bikin undang-undang itu harus ada keberpihakan. Entah ke salah satu ya bagusnya kedua-duanya nih keberpihakannya. Entah kalau kita bicara khusus di lingkupnya ketenagakerjaan nih, undang-undang itu diciptakan ini kok kayaknya terlalu berpihak kepada pengusaha gitu atau berpihak kepada pekerja. Ini udah umum kan? Iya. Umum dong. Umum. Gitu biasa. Tapi yang ini yang dikeluhkan pengusaha juga dikeluhkan oleh pekerja. Artinya mereka sama-sama punya kekhawatiran kan. Sama-sama si punya pekerja perempuan juga sama punya kekhawatiran sendiri, si pengusaha juga punya kekhawatiran sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita satu poin dulu nih soal jumlah cutinya nih yang dari Undang-Undang 13 kan 3 bulan. diatur 3 bulan. Nah, ini ditambah 3 bulan lagi. Itu menurut Mbak gimana? Gimana? Artinya waktunya ya dari 3 bulan ditambah jadi 6 bulan untuk cuti melahirkan. Ada yang selama ini berjalan itu 3 bulan itu merasa kurang cukup. Iya. Merasa kurang cukup dia bersama si Bayi ya untuk benar. entah itu memberikan ASI, entah itu memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Mereka merasa kurang cukup lah selama, karena pada umumnya di perusahaan itu 3 bulan itu dibagi 2. Iya. Sebelum melahirkan dan sudah 1,5, setelah ya, melahirkan 1,5. 1,5. Biasanya gitu ya. yang suka berjalan itu. Nah itu yang merasa kekurangan kan. Nah pada saat ini RU muncul, ini kita ngambil isu ini bukan hanya sekedar isu ya, tapi kita tahu bahwa draft undang-undangnya aja udah ada di DPR RI gitu. Jadi kita berbicara di sini itu bukan hanya sekedar ngobrol biasa, tapi ada loh ternyata memang lagi dibahas. Bener gitu, ada draftnya gitu. Iya, Ada dan draftnya itu gitu, kayaknya kalau nggak salah emang disiapin 2 tahun ini biar selesai. Artinya RUU itu dikebut di. Ya. Emang bisa ya bikin undang secepat itu? Secara draftnya saya lihat cuma ada 44 pasal. Cukup Iya, sedikit. 43 atau 44 ya. Ya sedikit. kalau secara 2 tahun ya harusnya bisa. Tapi yang poin yang penting itu artinya penambahan cuti melahirkan, dan satu lagi si laki-laki juga dapat kan? Iya, Ada dapat 40 hari maksimal, benar. Untuk pendampingan melahirkan itu. Iya, benar. Artinya
Tapi bener juga kalau menurut gue yang buat laki-laki itu kalau menurut gue bener sih. Artinya kadang tau nggak baby blues, Iya. ya kan? Benar, Nah, benar, kadang benar. pasca melahirkan perempuan itu nggak siap punya anak gitu loh, nggak siap jadi ibu. Walaupun udah hamil tapi ada yang juga yang nggak siap jadi ibu. Makanya perlu pendampingan itu. Contoh kasus kemarin loh tanggal 1 Agustus, kalau nggak salah di mana ya, di Bandung apa? Si ibu itu sampai akhirnya bunuh diri, dia nulis surat karena dia nggak siap jadi ibu. Coba bayangin, itu sebegitu parahnya baby blues loh. Iya. Itu Mental. menguntungkan sih kalau menurut gua. Ya, untuk Dari yang cowoknya ya. dari sisi itu ya, yang ada pendampingannya. Karena kan selama ini diatur cuma 2 hari kan, cuti melahirkan. Iya, 2 hari. Si laki-laki kan cuma 2 hari kan. Ini tambah jadi 40 hari. Mantap. Dan bisa di wakil misalnya si suaminya ini nggak ada, keluarga yang lain bisa. Itu. Gue bingung nih, kalau gue di posisi pengusaha nih ya kan. Kita nggak boleh dari sisi salah satu sisi dong. Iya. Nggak sih? Iya dong. Dari sisi pengusaha nih, anjir. Ketika undang-undang ini diciptakan, ya kan, yang tadi gue bilang normalnya tuh berpihak minimal ke salah satu deh, nggak kedua-duanya gitu, minimal ya. Entah berpihak ke pekerja banget atau ke pengusaha banget. Tapi kalaupun ini akan berpihak kepada pekerja nih, ya kan yang tadi udah disampaikan juga nih, kekhawatiran nih yang ada gue ntar makin sulit aja nyari gawe nih ya kan. Iya benar. Bahaya juga tuh. Dan kalau normalnya gue sebagai pengusaha, apa yang gue cari? Menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang gitu? Enggak. Enggak ya? Yang realistis aja. Kayaknya yang gak realistis banget ya. Gue akan mikir keuntungan gue akan Iya, benar. ini nih, terganggu nih. Bisnis gue terganggu. Gue harus bayar tambah lagi nih. Udah lu sekarang aja gue ada beban 3 bulan lu cuti gue bayar full. Ditambah lagi lu 3 bulan lagi lu kagak kerja, kagak ngasilin apa-apa buat gue, tapi gue harus bayar lu 75% setiap bulannya. Ditambah lagi laki lu 40 hari nggak kerja gue bayar full. Coba apa nggak makin ribet? Di Indonesia udah terlalu banyak aturan ini itu. Ya, justru Gua harus itu. bayar. Kalau dari sisi pengusaha, kalau dari sisi pengusaha Itu karena apa ya, kemarin itu waktu pas kita diskusi dengan salah satu apa ya namanya, yang inilah istilahnya dia punya pemikiran yang bagus dan seorang trainer lah gitu kan. Konsep ini bagus, rancangan undang-undang ini bagus, cuma ada beberapa pihak yang mungkin perlu benar-benar harus diajak diskusi gitu kan. Karena ini ada beberapa yang terungkap dari teman-teman waktu kita ngobrol, ternyata apakah ini adalah pengalihan isu atau bagaimana gitu kan. Wah, karena terlalu jauh ini. ya ini ngobrol. Tapi menarik, benar. Ngobrol Bisa. dengan Bisa. gitu kan. Boleh. Saat ini kan yang lagi hot-hotnya itu kan tentang Omnibus Law. Ya. Tentang Omnibus Law, tiba-tiba dari DPR RI kita lihat bahwa ada muncul tuh draft rancangan undang-undang tentang Yang dan harus segera diselesaikan iya, gitu kan, gitu. yang apa Oh, namanya? mohon Ibu. Yang namanya ya secara langsung tidak langsung berpihak kepada pekerja gitu. Yang pada saat ini si pekerja sendiri kan sedang hot-hotnya menolak Omnibus Law. Nah, ini sebagai masukan dari teman-teman, apakah ini sebagai pengalihan isu atau bukan nih gitu. Waduh. Kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu kan. Biar buruh yang sedang melakukan aksi-aksi Omnibus atau Law gitu. supaya dicabut itu dia akhirnya mulai terpecah nih. Iya. Karena gue pernah lihat juga loh, ada pimpinan buruh yang dia menyatakan ini RUU ini baik, bagus, tapi gua nggak yakin apa dia dengar langsung dari anggotanya sendiri, dari bawah, kalangan paling bawah ya. Contohnya kayak tadi aja deh, ada kekhawatiran bagi kaum pekerjanya sendiri, dan itu kan sebenarnya juga anggotanya dia ada. Lama-lama panas gua di sini. Bagus loh di sini. Iya benar. Katanya ini bagus, terima kasih kepada DPR dan lain sebagainya. Gua nggak paham ya. Itu benar-benar kayak bisa jadi juga soal pengalihan itu. Mungkin nggak sih? Kalau buat menurut kalian, buat teman-teman, mungkin nggak sih ini pengalihan? No comment gue ya. Kita nggak tahu apa-apa ya. Karena kita nggak Ya, tapi pada berpolitik prinsipnya ini. para perempuan kira-kira menurut Mbak mendukung nggak?
ada bagusnya Ya. dan Ada juga bagusnya. kayaknya mungkin kayaknya harus lebih didiskusikan lagi. Jadi kayak gini mungkin ya. Untuk perempuan-perempuan yang generasi sekarang yang sudah bekerja, terutama dengan status karyawan Setuju, tetap. setuju dong. Setuju. Ya kan? Kan sekarang ada omnibus, nggak ada pengangkatan kartap lagi. Iya. Emang iya nggak ada? Nggak ada. 5 Sekarang tahun. cuma 5 tahun kerja, Kontrak tapi setiap terus 5 habis tahun. kontrak itu dikasih 1 bulan Gaji, ada kompensasinya ya. Kompensasi. mau Iya, diperpanjang kompensasi. ataupun tidak tetap dikasih. Oh, Cuma kan kalau udah nggak ada. misalkan- Tambah semakin rumit Oh iya, itu urusan. kalau misalkan ini beneran disahkan, kayaknya kebanyakan perempuan cuma setahun kerja, Setahun kerja, iya. kayak nggak bakal lama gitu. Sedangkan umur kan terus berjalan. Lah, Iya. makanya Sedangkan nyari yang kerja yang tadi susah. yang tadi gue bilang, yang tadi gue bilang untuk angkatan kerja yang sekarang sudah bekerja nih, yang saat ini bekerja, terutama perempuan yang dia sudah bekerja dan sudah Karyawan tetap. berstatus karyawan tetap. Mungkin Ini setuju masih oke-oke banget. aja li ya kan, Banget. gua nggak ada masalah. Kalaupun misalkan mau dipecat ke pesangon gua mana kan, Iya, gitu. Bener nggak? Benar. Bagaimana dengan Pekerja kontrak, pekerja kontrak, pekerja harian. pekerja harian, Iya. outsourcing, Outsourcing. ya kan? Aduh. Ini bagaimana? Ya kan? Makin bisa Ini dipandang, ini kan? bisa dibilang manis di atas kertas doang dong. Karena siapa yang menikmati? Karena bisa jadi kekhawatiran yang tadi benar-benar terjadi, misalkan setelah ini pengusaha, gue sebagai pengusaha mendingan gue nyari cowok aja deh. Iya, benar. Sekarang apa sih Jadi balik perdebatan kayak gini? Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh perempuan tapi tidak bisa dikerjakan laki-laki? Apa? Apa? Nggak ada. Nggak ada, semua pekerjaan sama dong. Iya kan? Iya. Tapi ada banyak jenis pekerjaan laki-laki yang tidak semua perempuan tuh bisa mengerjakan itu. Tidak banyak. Apa maksudnya? Ada loh. Kayak misalkan gini, dia pekerjaannya tuh memang ini laki-laki banget dan perempuan itu Angkat-angkat berat gitu. Hah? Emang perempuan nggak bisa angkat berat? Bisa dong. Tapi tetap terbatas. Tetap terbatas. Iya nggak sih? Nah, kalau kita tahu di situ nih poinnya. Ketika ada banyak pekerjaan yang biasa dikerjakan perempuan atau umum dikerjakan perempuan, katakanlah sektor garmen nih. Ya kan? Yang umumnya tuh dia mayoritas kan pekerjaannya tuh perempuan tuh. Ya kan? Jahit gitu kan. Ngejahit. Nah, Nggak itu yang menutup hamil tiba-tiba 1 bulan itu ada 10 orang. Gimana coba itu? Nah, loh. Ya kan? Iya. Akhirnya Karakter perusahaan lagi gampang perusahaan aja. akhirnya perusahaan gua kalau misalkan gua pengusaha nih, amin. Kalau misalkan gue jadi pengusaha, mendingan gua ngerekrut laki-laki aja. Toh laki-laki juga banyak yang bisa jahit, Ya. tinggal kursus. Iya nggak sih? Dilema juga ya. Ya iya itu Nah, kekhawatiran itu- kita. Khawatir. Itu kekhawatiran ya malah ya. Iya. Iya. Serem dong. Ya, bisa jadi kemungkinan hanya tetap di 3 bulan atau bisa menambah, tapi nambahnya itu enggak, iya nambahnya benar. enggak 6 benar. bulan. Kekhawatiran tadi ini soal tambahan cuti dan pembayaran upah yang 100 sama 75 tadi kan. Kalau yang gajinya gede mungkin sampai 6 bulan nggak masalah. Kalau yang gajinya UMR doang 75%-nya dibayar yang 3 bulan berikutnya itu. Kalau menurut gue sih perempuan mending milih kerja lah. Iya. Iya. Pemasukan yang berkurang. Iya. Apa Untuk beli masukan? susu. UMR doang Iya. gajinya bro. Iya, Dipotong pula 75%. Tapi sebenarnya aku jadi kepikiran begini ya. Kalau misalkan ini ternyata RUU ini memang benar-benar untuk menyiapkan generasi emas. Dan tapi ada kekhawatiran yang tadi kan. Untuk menjawab kekhawatiran tadi mungkin nggak ya kayak laki-lakinya juga dikasih hak cuti yang sama dengan nilai yang sama. Biar nanti pengusahanya itu nggak ada apa nggak bisa lagi tuh dia. Wah, kayaknya gue harus nyari laki-laki karena mau laki-laki mau perempuan sama aja tuh cutinya tuh. Ya. Maksud lo yang laki-laki juga 6 bulan juga? Iya, kayak gitu aja sekali. Lebih Ya, malah awal itu. Ya itu mah udah Nanti pasti. peng- Oh, kalau kayak Perusahaannya gitu pada ntar pindah yang ke demo bukan bakat bekerja, pengusaha pada demo ke DPR. Pada kabur ke luar negeri nanti. Bahaya lagi ya. Kabur. Nanti kita nggak ada lapangan kerja. Ah iya juga, serem juga ya kan. Jangan salah, gue ngomong begitu, itu ada juga yang sebenarnya sempat berpikiran begitu. Kalau begitu bang, mendingan samain aja tuh, ya kan, biar pengusaha nih nggak bisa ngelak nih. Udah gue nyari cowok aja deh, ya kan. Justru ngelaknya malah beda ya kan. Iya. Mending gue kabur dari sini. Mendingan kabur. Bahaya juga dong. Tapi ini menarik sebenarnya. Kalau kita di Indonesia itu mau cuti melahirkan jadi 6 bulan itu kan fantastis kalau menurut gua. Itu kalau di konvensi ILO sendiri tahu Mbak berapa? Cuma 14 minggu 14 kan? minggu.
14 minggu. Kalau 6 bulan berapa minggu tuh? 24. Iya. Ya kan? Artinya ini emang undang-undang ini bagus banget kalau menurut gua. Nah, makanya kalau kita lihat dari Gua juga apa? bagus. Kalau kita lihat dari satu sisi nih, ini bagus. Bagusnya untuk yang mana? Siapa yang akan menikmati ini aturan yang bagus ini? Artinya kita bukan bicara soal apa namanya ekonomi doang ya. Artinya kesempatan pendidikan anak atau kesempatan pemeliharaan anak di masa-masa awal itu Quality time. kan perlu banget itu. Iya. Iya. Masa pertemuan si apa ketua DPR Ibu Puan, halo Ibu Puan, itu ngomong malah harusnya apa 1000 hari pertama. Oke. Itu kan lebih keren lagi dong. Artinya memang Nah, harusnya tapi emang gini. Indonesia itu menyiapkan begitu untuk generasi-generasi dipikirin. Tapi gini, kita tanya perempuan kita yang ada di depan kita nih, yang bareng sama kita, lebih milih ngurus anak tapi resikonya kehilangan pekerjaan. Kalau Berat rasanya, itu. kalau resikonya kehilangan pekerjaan enggak, karena jaminannya ada. Jaminnya aja, nggak Yang boleh tadi gue dikeluarin. bilang itu untuk karyawan tetap, cuy. Artinya itu bukan Ada buat yang karyawan bukan karyawan tetap. itu resiko apa ketakutan? Iya. Ketakutan mungkin bukan resiko dong. Takutan. Tapi ada Karena resiko udah yang dijamin. ada resiko yang tadi juga. Ini aturan ada nih. Tapi Dan nggak angkatan boleh kerja perempuannya nggak diserap. Nah, kalau Buat apa? ciptakan lapangan kerja yang baru dong lebih banyak. Kalau yang Artinya sedang berjalan untuk mendapatkan hak itu nggak perlu takut karena ada jaminan. iya jaminan nggak boleh dikeluarin pas saat itu. Itu kan untuk yang sekarang. Tapi kedepannya nih pengusaha kalau mikir mendingan gue nyari cowok itu loh. Jadi buat apa punya generasi emas isinya perempuan tapi nggak bisa diserap? Iya. Gua nggak tahu. Iya sih bener ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya udah. Tuh. Juga ya. Gue punya anak nih ya kan, cewek ya kan, gue siapin nih dengan konsep yang ini nih, ya kan. Bini gue oke, dia cuti segala macam disiapkan, bahkan sampai 1000 hari pertama lah segala macam, manis banget. Memang secara aturan manis, tapi lu bayangin anak-anak gue, cucu gue, apakah dia akan lebih akan gampang untuk diserap sebagai tenaga kerja? Kalau itu Sekarang gampang aja sih sebenarnya, tinggal pemerintah nyiapin lapangan kerja aja yang banyak gitu loh. sekarang gampang gak nyari kerja? Susah kata sekarang aja udah susah, gimana ntar? Loh, ini kan ke depan bukan sekarang, Bro. Ngomongnya ke depan ini. Iya, ini ke depan Artinya- untuk generasi kita berikutnya. RUU itu dirancang kalau menurut gua bukan sekedar hanya itu. Artinya kalau lihat stunting kita itu kira-kira 4 anak yang stunting 1. Itu kan ngeri loh. Coba bayangin. Iya, iya. Pemerintah itu nggak bikin itu doang, Bro, banyak. Iya Kak, Ibu Puan. Susah. Bener juga sih ya. Angka kematian ibu juga banyak. Tahun 2021 Memang agak serem itu juga ada 18.000 kematian karena Emang kelahiran. serem juga karena kalau misalkan kita nggak kasih kesempatan ibu-ibu untuk benar-benar istirahat, menjaga, Iya. merawat calon. Tapi pada prinsip saya gue setuju pakai undang-undang itu, rancangan undang-undang itu, gue setuju. Itu bagus. Setuju, lu setuju ya? Setuju. Nah. Cuman gua belum ada jawaban yang enak. Nah, buat kalian teman-teman semuanya, tolong kasih jawaban buat gue biar gue nggak khawatir. Nih khawatir atau takut, ketakutan atau kekhawatiran ini namanya? Takutan. Sama. Ketakutan ya? Ketakutan ya? Dua-duanya. Sama ya, ketakutan ya. Tolong jawab ketakutan gue dan teman-teman gue yang ini, ya. Tolong jawab. Kalau mereka nih teman-teman gue sendiri bisa meyakinkan ini bagus, tolong. Apa yang menurut teman-teman bahwa undang-undang ini rancangan undang-undang ini akan bagus, bla bla segala macam, tapi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ketakutan-ketakutan kita. Ketakutan akan susahnya penyerapan tenaga kerja perempuan di masa yang akan datang. Kita ngomongin RUU sampai tenaga penyerapan tenaga kerja, jauh banget. Ya iya dong. Efek semua. efek kan Efek ke sana. orang ini undang-undang iya, ini kita bubble ya. Iya, Oke. Oke. undang-undang rancangan undang-undang ini disiapkan untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Nah, kita juga harus bisa lihat di masa yang akan datang ini kira-kira dia bisa gampang nggak nyari kerja, orang sekarang aja susah ya. Sekarang aja kerja itu harus keluar uang banyak. Woi. Wah. Emang iya. Kerja buat nyari uang apa ngeluarin uang gitu. Ya, buat ngeluarin uang. Aduh. Sekarang mah yang masuk kerja murni aja kalah sama yang bayar. Wah. Jadi
ada yang begitu ya? Ada banyak. Oh, ini malah Mana tahu. ini sebetulnya sebuah rahasia yang sudah umum. Rahasia yang sudah umum. Lo kerja nyari duit malah ngeluarin duit ya. Iya. Oke ya. Ya, oke. Jadi sementara mungkin cukup itu dulu ya. Ya kita nggak tahu lah, intinya ini cuma obrolan-obrolan kita aja. Ya mudah-mudahan kalau memang teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, baik, atau teman-teman mau berkomentar, saya sangat tunggu komentarnya daripada teman-teman. Ya. Terutama soal ketakutan saya dan ketakutan teman-teman saya pekerja perempuan. Ya kan? Ketakutan akan makin sulitnya nanti mencari pekerjaan untuk pekerja perempuan. Ketakutan akan Jadi dampak efek dari itu. Ya. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar apa saja yang bisa teman-teman jawab untuk menenangkan jiwa raga kita, ya kan? Sebagai buru-buru. Sekali lagi terima kasih sudah setia menonton kita. Ya walaupun nggak tahu ini ada makna atau enggak, tapi mudah-mudahan di balik obrolan yang sederhana ini ada hal yang bisa dipetik oleh teman-teman semuanya. Intinya salam sejahtera.